Tapi kalau misalnya dipikir dengan akal sehat, yang mana mungkin lah ada dua anak kecil dan wanita sendirian berkebaya pula ya kan, berkeliaran di hutan lebat Gunung Semeru. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu ini adalah kisah lanjutan dari beberapa kisah-kisah misteri para pendaki gunung yang sebelumnya sudah pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Dan ini adalah part ketiganya, part 1, part 2. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh klik linknya di bawah, aku sertain ya, Wak ya. Oke, jadi bukan rahasia umum lagi kalau misalnya gunung khusus yang tersebar di Indonesia ini pasti menyimpan banyak kisah misteri kan, Wak. Dan itu makanya saking banyaknya, aku akan melanjutkan lagi kisah-kisah misteri dari para pendaki gunung yang sudah pernah mendaki beberapa gunung yang ada di Indonesia ini. Jadi apa aja kisahnya? Check it out. Yang pertama lagi nih, kisah Gunung Gede. Aku juga sebelumnya udah pernah bahas nih kisah horor dari Gunung Gede yang soal pipis sembarangan itu, Wak. Nanti deh buat kalian yang belum nonton, kalian boleh langsung klik linknya di bawah ya. Nah, jadi memang nih aku kasih tahu lagi kalau Gunung Gede ini memang masuk ke dalam ruang lingkup dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berada di 3 kabupaten di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, Wak. Nah, gunung ini memiliki 3 jalur pendakian. Pertama jalur Cibodas, kedua jalur Gunung Putri, dan ketiga jalur Sela Bintara. Nah, pendakian Gunung Gede Pangrango dari jalur Gunung Putri ini adalah pendakian dengan jalur yang sangat berat, Wak. Hampir di setiap trek itu adalah jalur yang menanjak dan sedikit sekali jalur datarnya atau bonusnya tuh, Kang. Nah, sementara kalau jalur Cibodas, Wak, merupakan pilihan favorit pertama karena memang di jalur ini terdapat banyak sekali spot wisata alam yang sangat indah dan bagus. Dan selain itu juga banyaknya sumber air yang berlimpah di sana, Wak. Sedangkan di jalur Gunung Putri ini, walaupun memang harus melewati jalur yang agak rumit, Wak, tapi di sana kita akan bertemu dengan salah satu pos yang paling bagus dari semua pendakian, yakni alun-alun Surya Kencana. Dimana di sana itu adalah lahan yang sangat luas, dipenuhi bunga edelweiss dan rerumputan seluas mata memandang. Dan tempat ini juga menjadi tempat favorit didirikannya tenda bagi para pendaki. Nah, tapi nih, Wak, ya, dibalik keindahan alam yang disuguhkan oleh Gunung Gede Pangrango ini, ada nih pengalaman dari seorang pendaki yang memiliki cerita horor, yaitu seorang wanita yang kita namakan Putri aja lah, Wak, ya. Dan memang cerita horor dari si Putri ini sudah tersebar luas dari akun Instagram Monsnesia, sampai juga sempat viral pada saat itu. Dan dikatakan juga nih, Wak, ya, untuk kalian yang sudah pernah mendaki Gunung Gede pasti pernah mendengar cerita si Putri ini. Dimana kisah Putri ini berawal ketika dia dan teman-temannya ini mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Dan kira-kira jam 7 pagi, Wak, awalnya si Putri ini gak memiliki perasaan janggal atau buruk lah gitu dalam pikirannya kan. Hingga sampai dia ini tiba di Surya Kencana, Wak, sebuah lembah yang sangat indah di Gunung Gede yang terkenal cantik dengan edelweiss di sana sini tadi. Dan ketika hari berganti, si Putri ini mengalami hal aneh dan mengganjal di sana, Wak. Dimana pada saat itu si Putri sama kawan-kawannya ini merasa terlambat nih untuk naik ke puncak. Tapi akhirnya dia beserta teman-temannya pun tetap semangat nih meskipun kabut mulai datang menutupi pandangan mereka, Wak. Tetap jalan nih kan, jalan sampailah itu jam 1:30 siang. Nah, pada saat itu mereka memutuskan untuk kembali lagi nih ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana tadi. Gegara mungkin kabutnya tuh udah tebal kali lah, makanya mereka memutuskan untuk turun lagi. Dan dalam perjalanan turun itu, Wak, mereka bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah kawannya yang perempuan juga gara-gara cedera. Nama kawan yang dipapah dari kelompok tadi itu sebut aja namanya Fanny ya kan. Nah, sebagai wujud peduli, si Putri sama kawan-kawannya pun menghubungi petugas untuk membantu si Fanny ini biar cepat dievakuasi. Tapi sayangnya petugas nggak juga datang, Wak. Sampai mereka pun harus beristirahat dan menghentikan perjalanan mereka di bawah pos 3 karena memang hujan dan deras sekali, Wak. Udah bukan kabut lagi, hujan. Petir juga ditambah lagi suasana gelap ya kan. Itulah yang buat suasana makin mencekam tuh. Dan akhirnya pada saat beristirahat tersebut mereka pun memutuskan untuk membangun shelter dari fly sheet seadanya. Dan dalam peristirahatan itu juga mereka ya udahlah santai-santai gitulah, ngobrol-ngobrol untuk bisa mengalihkan perhatiannya si Fanny yang memang sedang melamun dengan tatapan kosong, Wak. Dan betul, Wak, naasnya nih, tubuhnya si Fanny mendadak dingin dan lemas kemudian tidak sadarkan diri. Ya sontaklah semuanya panik ya kan. Dan mencoba untuk menyadarkan Fanny dan meyakinkan bahwa Fan tenang aja, bentar lagi perjalanan selesai kok, udah kok sadar ya. Gitulah pokoknya ditenangin lah itu si Fanny-nya ya kan. Nah, waktu itu Fanny sempat sadar, Wak, tapi balik lagi tatapannya masih kosong. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi dan saat bersamaan, Wak, tiba-tiba nih hujan makin deras. Petir nyambar-nyambar ke sana kemari, Wak. Keadaan Fanny pun makin parah, bahkan ya dia mengeluarkan suara-suara yang aneh. Tatapan yang makin menyeramkan. Putri sama kawan-kawannya tadi mencoba menyadarkan dengan membaca doa lah gitu. Berharap supaya Fanny ini segera sadar kan, Wak. Dan untunglah itu doa mereka manjur dan membuat Fanny ini betulan sadar. Tapi nih, Wak, ya, keanehan kembali terjadi. Dimana giliran kawannya Putri pula yang namanya Dinda yang berlaku aneh.
udah nggak si Fanny lagi nih. Dimana si Dinda ini tiba-tiba muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Dan balik lagi nih, doakan lagi sama mereka. Dan setelah didoakan, alhamdulillahnya sadar lagi lah ini si Dinda ya kan. Tapi nih ya, si Dinda sadar, balik lagi si Fanny yang kembali cekikikan kayak kerasukan kuntilanak. Aduh ya Allah, kenapa sih aku harus bahas ini, merinding aku gitu. Dan akhirnya didoakan lagi. Aduh kenapa tiba-tiba telingaku panas, nggak oke. Dah ya, terus kan. Dan kemudian dibacakan doa lagi, alhamdulillah sadar lagi lah ini si Fanny. Setelah kejadian itu, Fanny sama Dinda yang baru aja kerasukan ini menangis-nangis lah kan, minta diantarin pulang. Ayo lah segera pulang, kami takut. Ya udah, akhirnya teman-teman yang lain juga menenangkan. Ya udah jangan nangis kau. Hujan bentar lagi reda kok, jangan panik. Kita nggak akan bisa turun kalau misalnya hujan lagi deras kayak gini. Sabar ya. Kita berdoa aja, Din. Insya Allah nggak kenapa-napa, kata Putri. Udah lah, mereka nunggu nih sambil doa-doa. Seiring cuaca udah mulai membaik nih mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke base camp. Dan karena pada saat itu tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah nih menjadi 2 bagian. Dimana beberapa orang ini turun terlebih dahulu sambil membawa Fanny yang memang kondisinya itu masih belum stabil lah gitu. Dan rombongan berikutnya barulah itu Putri bersama teman-teman yang lain kan turun lain nih mereka. Tapi waktu di tengah perjalanan, kawannya si Putri yang ada di rombongan terakhir ini kebelet pipis. Akhirnya ya udahlah, cepat kami tunggu di sini ya, kata rombongan Putri kan. Dan setelah kawannya selesai pipis tiba-tiba si Putri dilempar oleh sebuah alat misterius yang menyerupai bola basket. Besar kali itu, nggak tahu asalnya dari mana. Dan saat itulah langsung si Putri nggak sadarkan diri. Kayak apa? Kayak kesurupan juga. Dimana tubuh Putri ini langsung lemas. Dan menurut pengakuannya dia langsung melihat semua orang yang ada di sekelilingnya pada saat itu berukuran lebih besar dari tubuhnya Dan tingkah Putri pun berubah menjadi janggal nih ketika dia ini malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Dan nggak beberapa lama setelah itu Putri pun tersadar Dia duduk nih sambil dirangkul sama kawannya. Belum betul-betul tenang nih tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2 Dan nih rentetan kejadian itu belum selesai Putri kan udah sadar nih tapi tanpa dia sadar dia ini tiba-tiba bengong. Pada saat dia bengong itu tiba-tiba kawan yang duduk di samping dia mendadak kejang-kejang kayak gejala hipotermia. Dan anehnya nih nggak cuman kejang-kejang aja, teman Putri tersebut juga melotot. Melotot, aduh kenapa sih aku harus bahas ini? Aduh, tiba-tiba melotot kawan kalian duduk samping kalian bayangin lah itu gimana nggak mengerikan sekali. Dan akhirnya semua teman-teman pendakian yang ada di lokasi tersebut tetap membacakan doa agar temannya ini bisa sembuh atau bisa sadar ya kan. Dan beruntung ada salah satu teman mereka yang sedikit paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Dan teman yang lagi kesurupan ini langsung disiram dengan menggunakan air panas karena kata kawannya ini nih setan yang merasuki tubuh tersebut takut sama air panas. Dan benar aja, alhamdulillah setelah disiram dia pun mulai menyadarkan diri. Dan nih percaya apa nggak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang betul-betulan terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala-gejala kesurupan yang sering terjadi sampai ke base camp Gunung Putri itu Dan akhirnya baru juga diketahui bahwa kejadian mengerikan yang dialami oleh si Fanny ini berawal ketika Fanny ini ditinggal oleh kawan-kawan mendakinya Dia ditinggalkan lah itu, ditelantarkan sama kawan-kawannya. Makanya itulah dia tuh kena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya lagi down gara-gara kecapean dan ditinggal lah pula sama kawannya. Ini nggak boleh kalian contoh ya. Jahat kali pun kawannya ninggalin kawannya sendirian di situ. By the way, aku udah pernah naik gunung loh. Kalian yang baru datang nggak tahu ya. Nantilah feature Instagram aku udah pernah naik Gunung Merbabu. Ya kan? Ya pokoknya gitu jangan ya. Kalian betul-betul harus hati-hati dan harus kompak di sana. Jangan egois. Macam udah betul aja. Tapi betul. Ini buktinya si Fanny ya kan. Kalau kalian ninggalin kayak gitu bisa jadi apa-apa ya. Nah itu tuh cerita dari si Putri, Fanny, dan teman-teman yang lainnya. Kalau kalian yang pernah mendaki Gunung Gede dan punya pengalaman mistis juga, bisa komen di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke gunung berikutnya. Yang kedua, Gunung Arjuno. Nah, Gunung Arjuno ini merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Di mana gunung ini terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, juga Kabupaten Pasuruan dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Nah, Gunung Arjuno ini begitu dikenal sebagai tempat pemujaan dan pertapaan di masa Majapahit. Dan karena itulah di kawasan ini banyak kali lah itu ditemui bekas-bekas peninggalan sejarah Majapahit. Dan bahkan ya di gunung yang berketinggian 3.339 mdpl ini juga terkenal dengan kisah mistis dan mitos di kalangan para pendaki. Adapun jalur pendakian dari gunung ini adalah setiap pendaki Gunung Arjuno di Jawa Timur pasti akan melewati Alas Lalijiwo sebelum akhirnya sampai ke puncak. Nah, ini merupakan sebuah kawasan hutan cemara yang rimbun dan hijau yang konon penuh dengan
misteri. Dan ya biar kalian tahu, Alas Lali Jiwo itu kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia disebut hutan lupa jiwa. Kenapa dinamai ini? Karena konon Wak, ketika berada di kawasan ini para pendaki itu bisa lupa diri gitu. Dan terlebih lagi untuk orang-orang yang memiliki niat jahat atau mereka-mereka yang melanggar pantangan-pantangan yang ada di hutan itu. Dan pantangan pertama yang sering kali dilanggar di sana adalah sikap sombong dari pendaki Wak. Karena memang biasanya makhluk halus di hutan ini mengerjai para pendaki sombong dengan membuat mereka tersesat ke dalam jalan mistis yang gak ada ujungnya Wak. Dan kejadian mistis itu biasanya terjadi saat malam hari ataupun menjelang malam ketika maghrib. Biasanya nih Wak, yang makhluk halus itu akan membuat pendaki ini capek dan makin tersesat sehingga mereka ini putus asa. Dan makanya itulah hutan ini disebut hutan lupa jiwa. Dan ada juga nih gangguan-gangguan yang lainnya yang biasanya dialami oleh para pendaki di sana ketika mereka mengenakan baju berwarna merah Wak. Gak cuma itu aja, kalau misalnya mendaki dengan jumlah ganjil dan juga merusak situs peninggalan di Gunung Arjuno, itu tuh biasanya dikerjain sama makhluk-makhluk yang ada di sana Wak. Berbicara kasar dan sesumbar hingga suka mengeluh Wak. Nah itu tuh biasanya suka diganggu sama makhluk yang ada di sana. Selain itu juga Wak, ada juga yang pernah mengaku melihat beberapa penampakan mengerikan di Gunung Arjuno ini. Ada katanya berwujud kayak kakek-kakek Wak, hingga berwujud pendaki gunung. Dimana salah seorang pendaki pernah bercerita bahwa dia itu pernah tersesat semalaman di hutan itu, dan dia ini awalnya diingatin untuk istirahat terlebih dahulu oleh seorang kakek-kakek tua Wak. Tapi nggak digubris sama dia, tetap jalan aja dia nih, sombong ya kan. Hingga akhirnya Wak, pada saat dia melanjutkan pendakian itu, bukan pos selanjutnya yang dia temui Wak, malah dia menemukan jalan asing yang tidak pernah dia kenali dan dia kunjungi. Karena memang si pendaki ini udah lumayan sering nih Wak bolak-balik di Gunung Arjuna itu. Pada saat dia melihat jalan, kok aku nggak pernah lihat ya jalan ini. Dia coba berusaha lagi, makin kesasar dia Wak. Makin dia tuh nggak tahu, aduh aku nggak pernah lihat ini jalan ini Wak. Akhirnya betul disesatkan dia di sana karena sombongnya dia itu loh Wak. Dan untungnya lah pula dia ini bisa menemukan jalan pendakian ketika pagi hari menjelang, dikarenakan dia ini bertemu dengan rombongan pendaki. Dan pada saat ditanyain oleh rombongan pendaki itu, kau dari mana, ngapain kau masuk hutan? Hah? Aku nggak masuk hutan kok, aku lewat jalan. Jadi kan memang di gunung itu ada rute jalan yang memang harus dilalui kan. Dia mengaku ke rombongan pendaki itu dia melewati jalur yang tepat gitu loh, karena memang itu adalah tapaan. Terus rombongan pendaki itu bilang apa nih yang ada, kok tuh baru keluar dari hutan loh katanya. Nah itu Wak, makanya jangan sombong kalau di dalam situ ya. Kalau nggak bisa dibuat kesasar kalian sama penghuni Gunung Arjuno. Oke, kita lanjut ke gunung berikutnya. Gunung ketiga adalah Gunung Prau. Nah, Gunung Prau ini memiliki ketinggian kurang lebih 2565 mdpl dan lumayan menjadi incaran bagi para pendaki Wak. Selain memang nggak terlalu tinggi nih ya, pemandangan di destinasi ini juga terbilang ciamik Wak, karena berlatar Gunung Sindoro dan Sumbing yang bisa menambahkan suguhan estetika dari pemandangan di sana. Tapi ada juga nih Wak, kisah mistis dari Gunung Prau, dimana kisah mistis ini adalah yang terjadi pada pendaki bernama Muhammad Thorik. Bukan almarhum Thorik yang kemarin Wak, beda, namanya Muhammad Thorik juga. Dimana saat mendaki Gunung Prau di tahun 2017 silam, waktu itu dia ini lagi berfoto lah itu rame-rame sama kawan-kawan sependakiannya. Tapi tiba-tiba nih Wak ya, ada itu makhluk misterius tidak dikenal yang muncul di dalam foto itu Wak. Sosok tersebut memakai hoodie berwarna biru, kepala sedikit menunduk dengan wajah yang hitam seperti gosong Wak. Orang ini mengatakan bahwa dia dan teman-temannya sama sekali tidak mengenal sosok itu. Dan biar kalian tahu, setelah mereka ini menanyakan hal tersebut kepada penduduk sekitar meyakini bahwa sosok itu adalah pendaki yang pernah tersambar petir di sana. Dan cerita ini semakin diperkuat setelah berita dari media yang mengabarkan bahwa 11 orang pendaki tersambar petir di Gunung Prau pada bulan apa? Pada bulan April tahun 2017 silam loh. Dan dari insiden itu menyebabkan 3 orang tewas, 2 orang terluka dan 6 sisanya selamat. Dan ada nih seorang netizen yang membenarkan bahwa sosok itu adalah pendaki yang tewas tersambar petir. Karena dia ini menerangkan kalau memang ada tua dulu orang yang tewas akibat kesambar petir, dan memang dia ini pakai jaket biru dan celana yang cocok mirip orang Koramil lah gitu. Dan katanya mohon maaf pada saat ditemukan juga keadaan si mayat itu sudah mulai membusuk Wak.
Karena kalau nggak salah baru diketemukan itu 3-5 hari lah gitu. Nah, cerita dari foto penampakan ini, Wak, pernah juga nih dianalisa dari anak IndiHome atau Indigo yang menyebut kalau sosok itu sebenarnya adalah perwujudan jin yang menyerupai korban yang tewas tersambar petir itu. Dan dikabarkan juga nih, Wak, ya, korban yang tersambar petir itu adalah seorang wanita yang merupakan anak tunggal dari sebuah keluarga. Dan hingga saat ini menurut anak IndiHome itu, si keluarganya ini belum betul-betul ikhlas gitu, Wak, menerima kematian sang putri satu-satunya. Alhasil itulah katanya arwah ini jadi nggak tenang dan bergentayangan di Gunung Prau. Dan si anak IndiHome ini juga menambahkan bahwa sosok ini memiliki energi yang cukup keras dan kuat, sehingga bagi siapapun orang yang melihat foto itu bisa merasakan pusing. Coba kalian lihat foto itu, lama-lama kalian ngerasain pusing apa enggak? Kalau pusing nggak berani. Oke, yang jelas dari video ini juga aku menyampaikan rasa turut berbelasungkawa kepada para korban yang menjadi korban tersambar petir di Gunung Prau 2017 silam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kesehatan terus-menerus ya Allah. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke gunung terakhir. Yang terakhir adalah Gunung Semeru. Kisah horor dari Gunung Semeru ini juga pernah aku bahas di video aku soal kisah-kisah horor para pendaki part 1. Dan ini adalah gini lanjutan atau kisah lainnya dari para pendaki yang sudah pernah mendaki Gunung Semeru ini, Wak. Nah, kisah horor ini bermula ketika ada nih sekelompok pendaki yang ingin mendaki Gunung Semeru ini bersama-sama. Perjalanan mereka awalnya baik-baik aja, Wak, sejak mereka meninggalkan Kalimati di siang harinya. Nah, pada saat melanjutkan perjalanan, sampai lagi tuh di danau tercantik Gunung Semeru, yaitu Ranukumbolo. Nah, pada saat nyampe di sana, Wak, mulai ada nih sedikit perselisihan dalam tim besar mereka itu, di mana beberapa orang yang kelelahan di kelompok tersebut ingin bertahan di tempat camping di Ranukumbolo itu sambil menikmati keindahan bulan purnama di sana. Karena memang sih, Wak, katanya keindahan bulan purnama di sana itu memang sangat menyihir para pendaki untuk tinggal lebih lama di sana. Tapi sebagian dari mereka bilang, ya udahlah yuk, ayo lanjutkan perjalanan. Nah, ada nih, Wak, di antara mereka namanya Mas Ari. Mas Ari ini bilang, kalau kita kelamaan istirahat di sini juga bahaya, Wak. Nanti kapan kita pulangnya? Ayo kita selesaikan aja. Dan beberapa lainnya juga bersikeras nih mendukung Mas Ari untuk segera meninggalkan Ranukumbolo. Dan beberapa teman juga ada yang mulai berkemas, walaupun lebih santai juga lagi. Akhirnya, Wak, dari perdebatan itu mereka pun memutuskan untuk membagi kelompok ini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Adalah di namanya Mas Bowo, dia masuk ke kelompok 2 atau kelompok yang di tengah. Bukan kelompok 1 yang duluan atau bukan kelompok 3 yang terakhir yang masih betah di Ranukumbolo tuh. Akhirnya kelompok 1 dan kelompok 2 melanjutkan perjalanan, Wak. Kelompok 1 yang pengen buru-buru, kelompok 2 yang agak santai gitu tapi tetap melanjutkan perjalanan. Kelompok 3 yang stay aja tuh di Ranukumbolo, ya kan. Nah, setelah mereka ini meninggalkan Ranukumbolo sekitar jam 8 malam, Wak, karena memang jalannya naik turun, membuat badan mereka ini secara tidak sengaja lebih banyak diam, Wak. Perkiraan mereka tuh jam 11 malam insya Allah lah ini mereka akan sampai di desa Ranupani. Tapi, Wak, biar kalian tahu, mereka ini baru sampai di pos Ranupani pada jam 1:30 dini hari. Hampir telat 3 jam kan. Nah, kenapa bisa telat? Apa yang terjadi? Nah, jadi, Wak, jauh setelah mereka ini lewat Watu Rajem, perkiraan leader dari tim 1, tim yang paling depan ini, sebut aja lah Mas Denny. Mas Denny udah memperkirakan paling-paling setengah jam lagi mereka tuh bisa nyampe nih di Ranupani. Jalan udah tinggal turun aja katanya kan. Udah santai, Wak, tinggal turun aja, udah dekat kok ini. Tapi yang mereka dapati di depan mata justru trek yang terus naik terus, Wak, nggak ada turun-turunnya. Sampai salah satu di antara mereka menyadari bahwa pohon-pohon yang dia lewati itu adalah pohon-pohon yang sudah pernah dilewati sebelumnya. Pohon-pohonnya sama aja gitu semua, Wak. Bahkan ada nih sebuah terowongan di bawah pohon yang udah tumbang, Wak. Terowongan itu sudah mereka lewati 3 kali. Terowongannya itu juga gitu, ha. Nggak cuma terowongan, tikungannya pun sama. Kenapa kita bolak-balik di sini-sini aja nih, kata mereka. Ini kok kayaknya udah pernah kita lewatin ini ya. Bener gak, Wak? Dia nanya ke kawan-kawannya kan. Iyalah, weh, aku udah pernah, weh, lihat ini, kata dia. Akhirnya setelah itu, napas mereka udah mulai memburu tuh, Wak. Langkah si leader yang Mas Denny tadi pun tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan dengan suara yang dalam dia berkata bahwa, weh, kita ini sedang berputar-putar di bukit yang sama sebanyak 3 kali. Dan biar kalian tahu, Mas Denny juga melanjutkan, bukit yang sebetulnya tidak ada. Dan akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, Mas Denny pun langsung mengajak mereka ini untuk berdoa dan membaca ayat-ayat kursi pastinya, serta mengingatkan para anggota lain untuk tidak melalui perjalanan tanpa suara sama sekali. Betul lah kan, mereka tetap jalan, tetap berdoa gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillahnya di depan mata mereka langsung udah ada jalan turun. Dan persis setengah jam kemudian barulah itu, Wak, mereka sampai di desa Ranupani.
Tapi ada lagi nih Wak, tambahan cerita dari teman mereka. Saat mereka berhenti sejenak mendengar instruksi si leader tadi tuh, dia ini melihat ada anak kecil duduk di belakang rekannya Wak. Tuh, anak kecil. Anak kecil siapa? Di tengah malam itu, di tengah hutan itu, ada di antara mereka. Siapa itu? Serem banget ya, aku bayangin. Tapi untunglah mereka sampai di Ranupani dengan selamat Wak ya. Dan itu kan kisah dari si kelompok 1 dan kelompok 2. Apa kabar dengan kelompok yang terakhir, kelompok ketiga, kelompok yang pengen menghabiskan waktu di Ranukumbolo tadi? Cerita dari kelompok 3 beda lagi Wak. Ini cerita dari leadernya kelompok 3. Sebutnya namanya Mas Gotrek ya kan. Nah Mas Gotrek ini kebetulan udah bolak-balik Wak mendaki Gunung Semeru itu. Jadi dia udah hafal kali lah kan trek yang ada di sana. Nah jadi ceritanya setelah mereka ini meninggalkan Ranukumbolo Wak, di sana tuh kan ada jalan setapak tuh di pinggir bukit kan. Dan treknya ini agak sempit dan mendaki. Karena memang sempit, trek ini pun hanya muat dilewati oleh satu orang dewasa aja. Dan ketika ingin melewati trek tersebut, wah, tiba-tiba nih, dia disalip sama 2 anak kecil laki-laki yang berlarian kejar-kejaran sambil tertawa-tawa, wah. Nah, pada saat disalip itu si leader ini, Mas Gotrek ini akhirnya ya udahlah dia ngalah gitu, wah. Ya karena kan memang jalannya sempit kali kan. Dan dia pun nggak mungkin mendahului anak-anak itu. Pada saat itu dia belum pikir macam-macam tuh, wah. Dia cuma mikir, oh ada 2 anak yang menyalip aku terus muat ini jalan setapak di depan aku, mereka jalan berdua ya kan. Akhirnya dia pun mengiringi nih Wak di belakang anak itu, dan otomatis langkahnya nggak akan bisa lebih cepat dari yang seharusnya lah ya kan. Dan nih Wak ya, sepanjang mengikuti kedua anak itu dari belakang, dari situlah dia baru sadar nih kalau 2 anak laki-laki itu bukanlah anak yang sebenarnya. Dan ditambah lagi nih Wak, temannya yang perempuan yang ada di dalam tim 3 itu juga di dalam perjalanan turun itu, Wak, udah jauh nih dari Ranukumbolo, dia tiba-tiba bertemu seorang ibu berkebaya turun dari pos 2. Dan ibu-ibu ini bertanya sama si kakak ini, apakah si kakak ini melihat anaknya, dimana si ibu ini sedang mencari anaknya yang pergi entah kemana, kata dia. Terus mbak ini, hah, anak? Enggak bu, mohon maaf, saya nggak tahu di mana dia, kata dia. Dan dari 2 cerita yang kayaknya ada hubungannya ini, barulah mereka sampaikan ketika mereka ini sampai di Ranupani tadi, Wak. Dimana mereka ini menyimpulkan sambil menarik nafas dengan mengatakan, mungkin salah satu anak yang dilihat sama Mas Gotrek tadi adalah anak si ibu ini, ibu yang dilihat si kakak tadi tuh loh. Tapi kalau misalnya dipikir dengan akal sehat, yang mana mungkin lah ada 2 anak kecil dan wanita sendirian berkebaya pula ya kan, berkeliaran di hutan lebat Gunung Semeru, Wak. Sekitar jam 1, jam 3 dini hari pula, yang ngapain kalian pikir aja. Ya, jadi itu siapa? Dan nih Wak ya, ngomong-ngomong soal anak kecil nih, kan tadi kalian masih ingat nggak di kelompok kedua ada salah satu kawan mereka yang melihat ada anak kecil yang duduk di belakang rekannya kan. Dan ternyata Wak, pada saat Mas Gotrek ini mendeskripsikan bentuk anak yang dia lihat itu mirip sama anak yang dilihat sama si kawan ini yang ada di belakang punggung rekannya itu, Wak. Nah jadi bisa dikatakan kelompok besar ini turut dihantui oleh hantu anak-anak ini, Wak. Dan katanya juga Wak ya, kisah horor dari hantu anak-anak ini lumayan tersohor gitu Wak di Gunung Semeru. Banyak juga nih orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan tim kelompok besar ini, yang katanya juga sering diganggu oleh anak-anak kecil. Tapi gimana menurut kalian, ada atau tidak di sini yang sudah pernah mendaki Gunung Semeru dan juga memiliki kisah-kisah horor lainnya? Bisa sekali komen di bawah, Wak. Oke Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah horor dari para pendaki gunung yang ada di Indonesia. Gimana menurut kalian? Mana dari kisah-kisah yang aku sebutkan ini yang paling horor menurut kalian? Bisa komen di bawah. Dan aku juga pengen sekali dengar kalau mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendaki gunung dan juga mengalami peristiwa menyeramkan dan menegangkan lainnya, bisa juga komen di bawah karena aku gak sabar banget pengen baca. Dan yang jelas aku himbau sekali buat teman-teman semua yang nanti mungkin ada kesempatan untuk bisa mendaki gunung, tolong ya Wak ya, perlengkapannya dipersiapkan dengan matang dan juga attitude-nya tolong dijaga ya, karena kita nggak tahu ya Wak ya, kita kan bisa dikatakan masuk ke wilayah baru gitu loh. Sudah pantasnya kita ini terus menjaga kesopanan dan tetap memastikan keselamatan kita dimanapun dan kapanpun. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.